sama, saya sehakikat dengan yoga dalam kemanusiaan. Kalau Yesus sehakikat dengan Bapa dalam sisi keilahian, terbantahkanlah pernyataan itu dengan perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan semua adalah kehendak Bapa. Kalau Yesus berkehendak menurut kehendak Bapa, apakah Bapa berkehendak menurut kehendak Yesus? Jawab itu. Baru bisa dikatakan sehakikat, sama-sama memiliki kehendak yang sama. Sementara Yesus itu mengatakan, dia tak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tuh. Lanjut. Setelah konsili Nikea memerangi ajaran Arius, disepakatilah oleh waktu itu penggagas konsili Nikea ini adalah Konstantin. Siapa Konstantin? Kaisar pada waktu itu. Yang mana si Konstantin sendiri adalah seorang mantan penyembah berhala. Penyembah matahari, dewa matahari kalau tidak salah. Nah, lanjut pada tahun 325 golongan Arius disingkirkan. Tapi anehnya ketika si Konstantin meninggoy, aliran Arius diterima selama 20 tahun, si Athanasius disingkirkan. Maka kebenaran secara universal menurut Kristen kalau kita lihat by sejarah itu adalah konsensus. Mana yang paling banyak maka itu yang benar. Yang sedikit dikatakan bidat. Makanya si Mikana dikatakan bidat karena itu ajaran Sabelian. Makanya dikatakan Tritunggal itu ajaran yang paling benar karena mayoritas Kristen mengimani Tritunggal. Sama kalian saja masih berdebat hingga detik ini. Kalian pikir tidak ada ajaran Arius? Franz Donald, Pak Beni Irawan. Unitarian itu ajaran dari Arius. Cicitnya dari Arius. Jangan kalian bilang nggak ada. Pak Jody Hendarto. Siapa Pak Jody Hendarto? Dia mengimani triteos subordinat. Ada hierarki Tuhan. Ada Tuhan itu bertingkat-tingkat. Tuh. Siapa dulu Pak Acong nih? Pak Acong nih Ustadz Unggul kah? Assalamualaikum. Bukan. Oke. Lanjut. Nah, muncul lagi setelah konsili Nikea pada tahun 325, muncul lagi yang dianggap heresi atau kesesatan. Ya, dianggap ajaran sesat. Terbentuk lagi konsili Efesus. Ya, diadakan lagi konsili Efesus. Nah, dan konsili Efesus ini tujuannya adalah membendung ajaran Nestorian. Jadi saya bisa jelaskan itu. Apa ajaran Nestorian? Dari konsili Efesus ini, karena adanya bantahan terhadap ajaran Nestorian, gereja Assyria lepas dari persatuan-persatuan gereja itu. Kenapa? Karena dogmanya mengikuti Nestorian. Tuh, apa aliran Nestorian ini? Ajaran yang disebut dengan ajaran Nestorian atau Nestorianisme adalah doktrin, ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai dua pribadi. Apa pribadinya? Sebagai manusia dan sebagai putra Allah atau Logos, bukannya sebagai satu pribadi yang manunggal, membantah Tritunggal lagi. Seperti yang disebutkan dalam Konsili Nikea. Nestorian ini membantah Konsili Nikea. Ini terjadi kapan? 386 sampai tahun 451-an. Tuh. Siapa yang mengajarkan ini? Seorang patriark dari Konstantinopel. Jadi bukan jemaat awam yang bicara. Patriark-patriark gereja. Lanjut. Lalu dengan adanya paham yang menuai kontroversi ini, maka diadakanlah konsili Efesus tahun 431. Dan ditentanglah ajaran Nestorian ini. Perseteruan ini dikenal dengan skisma Nestorian. Skisma itu perpecahan, pertikaian. Ada gereja yang tidak menerima konsili Efesus atau disebut gereja ini dengan non-Efesias. Gerejanya mana? Gereja Assyria yang akhirnya memisahkan diri dari gereja ke Selain itu, gereja Assyria menghormati orang-orang kudus yang dilakukan oleh gereja agung dan turunan-turunannya. Gereja Assyria juga menerima ajaran kekristenan yang bersifat Nestorian atau mirip Nestorian yang tidak diterima oleh komuni ortodok oriental. Beda. Jadi kalau kalian umat Kristen, kalian Kristen yang mana? Jelaskan sama aku, gereja mana kalian?
Ya, nah, gereja Timur Assyria mendukung pandangan Nestorius dan menolak menyebutnya sebagai bid'ah, sehingga gereja ini selanjutnya disebut gereja Nestorian oleh gereja Barat untuk membedakan dengan gereja-gereja Timur kuno lainnya. Meskipun demikian, gereja Timur Assyria tidak mau dianggap Nestorian. Nah, karena mereka dituduh bidat, mereka nggak bilang lagi kalau mereka Nestorian. Tuh. Nah, jadi dari awal perpecahan di kalangan internal Kristen itu terjadi. Kalau Tuhan, kalian Tuhan yang benar mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, mustahil dia tidak datang mendeklarasikan ketuhanannya. Karena tentu dia tahu bahwa manusia akan berpecah belah karena ketidakjelasan tentang siapa Tuhan. Tapi apakah Yesus begitu? Tidak. Yesus itu bukan orang yang sengaja menyesatkan. Yesus sudah mengatakan siapa Tuhan sesungguhnya. Berapa banyak ayatnya? Cobalah sekarang kalian berbicara menggunakan perkataan Yesus, bukan menggunakan iman doktrin kalian, doktrin gereja kalian. Gereja banyak soalnya. Mana yang betul, mana yang punya Roh Kudus. Nah, siapa Yesus menurut Yesus? Jawab itu. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Jawab itu. Siapa Paulus menurut Yesus? Jawab itu. Siapa Lukas menurut Yesus? Jawab itu. Kalau tidak mampu menjawab, berhenti menuduh orang lain yang berilmu sesat. Tunjukkan keilmuan kalian. Tunjukkan kalau kalian itu betul. Ya, nonafai, naik ke atas. Jangan cuma mengkoreksi Nisea dan Nikea. Oke. Naik ke sini. Bentar Uni ya. Bang Bantah Ricky. saya. Ya Bang Ricky juga kalau mau naik, brother. Tadi sudah naik. Beliau itu dari Katolik. Oke, di bawah dulu ya. Nah, skisma Katolik tahu nggak? Great skisma. Nanti kita bahas itu. Katolik dan Ya. Ortodok berpecah belah. Baik. Fandi Ahmad, Islam masih pakai email buatan Yahudi. Silakan naik, brother. Ini enak dibahas yang kayak gini loh. Daripada narasi liar di bawah, lebih baik naik di atas. Tunjukkan kayak gini, Bang Fandi, kayak gini. Biar kami juga menunjukkan gitu. Sambil tap-tap layar yang di bawah. Ya. Dikencangin tap-tapnya teman-teman ya. Yang 549 juta orang. Kencangin tap-tapnya biar komalnya kuat. Kencangin, ayo. Silakan Bang Ricky, Katolik. Beliau ini aku sudah salut loh sama beliau tadi. Silakan Bang Ricky. Oh, Cateno. Yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Saya naikkan teman-teman Kristen. Yang paham soal apa yang dimaksud Sejarah dengan kekristenan benar nggak yang saya sampaikan itu? Salah atau benar? Baik, sejarah kekristenan ya. Temanya itu ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Yang Kristen ya. Sejarah kekristenan. Apakah Islam itu seperti itu carut marutnya? Mari kita bahas, markibas, mari kita bahas. Saya tantang kalian untuk membahas dengan keilmuan, bukan dengan marah-marah. Ini ada brother saya juga, brother kita juga, One Red Devil dari Ambon beliau ini. Udah lama tak muncul beliau ini. Silakan teman-teman Kristen yang mampu berargumentasi mengenai sejarah kekristenan, silakan kirim permintaan. Jangan terlalu panas yang di bawah ya. Di atas Bang Ricky, jangan di bawah itu malu-maluin itu kalau teman-teman tengok apa ini hanya typing. Di atas saja. Bang Red Devil, selamat malam. Malam abang, malam. Salam toleransi. Panggil kawannya Ricky itu naik di sini, Bang ini. Bang kawannya Ricky yang dari Katolik itu, panggil dia naik ke atas. Bilang jangan takut lah. Saya tidak terlalu ikuti ya. Pada saat itu waktu itu saya masih kecil. Waktu itu saya masih kecil, jadi saya tidak terlalu mempelajari akan sejarah Kalau kita cuma pada saat itu mendengar, cuma kalau Uni baca gini juga ya saya kurang paham juga sih. Jadi saya cuman Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Blender. Aku nggak bisa masuk ke situ, soalnya banyak kerjaanku. Iyalah, Uni banyak. Cuma aku mau mengumumkan aja Uni ya. Alhamdulillah Silakan, dukung nanti dari Mesias buat teman-teman saudara-saudaraku. Tujuannya saya ingin mengadakan perlombaan menjelang Natalan ini. Saya ingin mengadakan perlombaan bagi saudara-saudara yang ingin mendaftar, silahkan. Perlombaan untuk membaca Amsal dengan hikmat, Amsal 7:18, dan perlombaan untuk pria baca 1 Samuel 2:15 dengan cara sendiri. Ya, buat teman-teman ya ingin mendaftar silakan. Hadiahnya jutaan dan jurinya adalah para netizen
Insya Allah ini akan kita laksanakan pendaftaran mungkin di Mesiah nanti Uni. Masalah teman-teman yang berdonasi untuk hadiah, silahkan juga nanti kita DM berdonasi ya. Tujuannya untuk apa? Ini penilaian positif ya teman-teman ya. Tujuannya membaca ini ada ayat, sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi tujuan kita bukan untuk melecehkan. Yang penting jangan ada menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Ingat, tidak boleh ditambahi. Contoh, marilah memuaskan birahi hingga pagi. Itu contoh. Contoh ya. Ikut tengok dangdut tanya di rummu. Nah, iya, ini yoga. Yoga. Kau alhamdulillah yoga. Kau udah sadar ya, alhamdulillah yoga. Kemarin kalau kau 3 hari nggak sadar, aku cekek, aku cari karena cuma kau bisa marahin abang. Cuma iya. Kalau nggak minum ini kemarin. Alhamdulillah kau sadar, alhamdulillah. Kemarin iya, Bang Blender kan bilang, Bang Blender, awas kau yoga tidak sadar. 3 hari kau tidak sadar, ku cek ke lehermu. Kemarin ku dengar itu. Iya. Alhamdulillah 1 hari kau sadar kan, alhamdulillah. Kalau nggak udah mikirin Rifa, udah nitip. Agak lain ini yoga, agak lain Bang Blender ini. Ya, kau main ke Komalabang yoga. Kalau arisan keras main-main, kita bongkar pendeta Komalabang. Ya. Aku kok dangdut tadi Komal. Iya. Gak mau aku katanya. Kau dangdutan di Komalmu. Abang Blender saya boleh tanya kah? Ya, apa itu? Bang, Apa itu bos? saya mau tanya. Kalau abang tuh menuhankan satu Tuhan ya? Loh, kok aku di sini nggak mau diskusi. Kau sama Uniripa nanti diskusi. Aku cuma mengumumkan. Iya, sama saya. Soalnya saya lagi materi juga belum sampaikan. Ya, oke. Cuman itu aja Ini ya. cuman pertanyaan ini. Ya nanti sama Uniripa aja. Udah, aku cuma mengumumkan aja ya. Buat ingin mendaftar teman-teman, ayo ramekan sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar teman-teman Kristen ini tahu isi kitabnya. Dan untuk membantah subat-subat mereka mengatakan Islam agama cabul, Islam agama teroris. Jadi ayat cabul dan ayat teroris yang saya tunjukkan nanti. Oke? Buat teman-teman silakan ke Blender Official untuk pendaftarannya. Ya. Insyaallah. Nanti kita publish di mesia.org ya. Di situ kita akan publish donatur dari yang mau menjadi donatur teman-teman untuk memberikan hadiah pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3. Silahkan ke Bang Blender dan ke saya untuk mendaftar. Nanti nomor rekening yang digunakan nanti jelas, nanti kita akan publish di mesia.org. Siapa yang dapat pemenangnya 1 juta misalkannya atau apa, nanti kita publish seperti kemarin lomba Apologet Award, kurang lebih begitu. Itu apa Uni? Sedekah gitu ya? Kita sedekah. Bukan dek, lomba. Jadi kan ikut lomba. Nanti setiap orang yang paling pandai membaca kitab Amsal dengan suara bagus, hikmah, nanti dapat hadiah. Begitu. Ih, binimu itu loh marah. Oke, izin semua ya. Yoga, sehat-sehat deh ya, Yoga ya. Memen kok Komalabang Yoga. Kalau ada yang ganggu kok bilang abang ya. Tenang kok, slow kok. Kau di Sumatera kan? Oke? Iya. Oke. Aman. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Glen. Waalaikumsalam. Selalu kau. Dia naik saja, salam saja sudah ketawa kita. Coba. Apalagi ngomong dia. Alah. Ya tap-tap layar juga teman-teman ya. Silakan Bang One Red Devil. Manchester United. Bang Wan tanya aja deh. Mending bertanya aja. Silakan brotherku One Red Devil bertanya aja. Ini mau tanya. Kalau ini itu menuhankan satu Tuhan. Tuhan dalam apa nih? Karena kalau Tuhan itu kan ilah kan. Kalau dalam gini, kalau translate dari kata ilah itu merujuk kepada Tuhan sebagai pencipta yang tidak diciptakan. Kalau merujuk dari kata theos itu dewa. Jadi kalau kamu merujuk ke saya, tentu Tuhan saya adalah Allah, satu-satunya, begitu. Oke. Jadi menuhankan Allah. Dalam arti kalau seperti contohnya, kalau seperti Nabi, kalau Nabi Muhammad itu bagaimana kalau menurut Uni? Nabi ya Nabi tidak pernah mencapai tahap Tuhan. Kan ada itu ya ayatnya yang dikatakan itu. Bang duduk dulu, berisik. Iya, anak-anak kecil.
Maksudnya kalau ada ayat itu yang dikatakan kalau jikalau engkau menemukan mengikuti Nabi, anggap saja engkau juga mengikuti Allah. Gini Bang, bagaimana cara kita bisa mengikuti Allah? Bagaimana caranya mengikuti Allah? Ya ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pintar. Maka bukan berarti mengikuti Nabi Muhammad itu menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dia esensinya Nabi. Ilahnya adalah Allah. Ilah mengutus Nabi. Tidak pernah yang diutus sama dengan yang mengutus. Yesus juga katakan begitu. Maka ketika Nabi Muhammad diutus, dia tetap Nabi, bukan sebagai Tuhan. Tapi semua yang keluar dari mulutnya Nabi adalah apa yang disampaikannya atas perintah Allah. Maka ketika Nabi perintahkan sholat, bukan berarti Nabi dari dirinya sendiri, tapi dia menyampaikan firman Allah. Tidak pernah akhirnya tukang kurir pengantar surat itu sama dengan penulis surat. Anda tahu dapat surat itu dari kurir. Kurir yang ngasih surat kepada Anda, kurir yang tulis surat? Tidak. Yang tulis surat adalah si penulisnya. Kurirnya hanya mengantarkan. Hal ini sebenarnya sangat dasar sekali ya. Jadi tidak pernah ketika kita patuh kepada Pak Jokowi kita menuhankan Pak Jokowi. Tapi menuhankan itu maknanya seperti apa? Orang yang menuhankan rabi-rabinya apa? Maksudnya mereka tidak peduli dengan kebenaran tapi ikut dengan apa yang diperintahkan oleh orang yang dituhankan. Apakah manusia bisa menuhankan dunia? Bisa. Menuhankan duit? Bisa. Artinya tunduk, bergantung, patuh. Itu esensi menuhankan. Menuhankan itu bergantung. Makanya Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Perbedaan kita kan di situ. Tuhan saya tempat bergantung seluruh makhluk, Tuhan Anda adalah Tuhan yang digantung oleh makhluk. Nah, jadi perbedaannya adalah Nabi Muhammad itu perantara. Allah adalah ilah, Nabi Muhammad adalah nabi. Jadi itu sangat berbeda sekali. Oke Uni. Jadi begini, kalau saya bertanya lagi, kalau seandainya kita tidak mengikuti satu perintah Nabi Muhammad, apa kita melanggar perintah Allah? Semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Perintah Nabi Muhammad itu ada klasifikasinya. Klasifikasinya apa? Yang wajib dan yang sunnah. Kalau kita tidak mengikuti yang sunnah, kita tidak berdosa. Namanya juga sunnah. Sunnah itu apa? Diikuti berpahala, tak diikuti rugi, tidak berdosa. Yang wajib itu apa? Yang wajib tidak diikuti berdosa, diikuti berpahala. Yang wajib itu biasanya termuat di dalam Al-Quran. Ya, yang wajib itu rata-rata termuat di Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maka sholat dan zakat itu wajib. Ya, tapi ketika Nabi Muhammad mencontohkan cara hidup yang benar, silakan dipilih. Kau ikuti bagus, kau dapat pahala enggak, kau ikuti pun enggak apa-apa, kau yang rugi. Karena apa dalilnya? Telah ada suri tauladan terhadap diri Nabi kami. Maka Nabi kami mengajarkan selama 23 tahun hidupnya sebagai Rasul, menjalankan kehidupan sebagai manusia untuk memberi contoh cara tutorial menjadi manusia yang baik dan benar menurut Allah. 23 tahun dia menjadi Rasul, disitulah Al-Quran berangsur-angsur diturunkan menjadi solusi di setiap permasalahan. Maka kehidupan Nabi yang 23 tahun ini menjadi contoh bagi kami. Bahkan sebelumnya pun masih bisa dijadikan contoh. Karena beliau tidak pernah memiliki cacat dalam moralitas. Maka ketika beliau hidup bisa kami contoh. Tapi ingat beliau adalah Nabi, kami bukan Nabi. Nah, apa yang beliau ajarkan silahkan ikuti. Apakah melanggar? Tergantung yang mana dulu, yang wajib atau tidak. Makanya ada perbedaan Al-Quran dengan hadis. Al-Quran memuat perintah-perintah yang krusial dan wajib konteksnya. Hadis itu anjuran, pilihan kepadamu. Makanya ada hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah. Islam begitu. Wajib itu apa? Kalau kau tidak ikuti kau berdosa. Kalau kau tinggalkan kau berdosa. Kalau kau ikuti berpahala, kau tinggalkan berdosa. Sunnah apa? Kalau kau ikuti berdosa, tak kau ikuti kau rugi, tapi tak dapat apa-apa. Makruh apa? Kau tinggalkan berpahala, kau jalankan tak berdosa. Apa salah satunya? Merokok. Berdosakah merokok? Tergantung. Kalau kau merokok, habis itu kau colok-colok rokokmu kepada mata anakmu, berdosa karena kau sudah jahat. Bukan merokoknya yang berdosa. Kejahatan itu yang dihukum sebagai dosa. Tapi yang mubah apa? Boleh. Ngupil ini mubah enggak? Enggak dianjurkan, tidak dilarang.
Itu yang namanya mubah. Jadi kami punya hukum dan ketentuan berlaku. Wajib, sunnah, makruh, mubah. Dan apa tadi itu satu lagi? Nah, gitulah. Gitu dalam Islam. Oke Uni, jadi maksudnya begini Uni, intinya kalau melanggar satu perintah dari Nabi Muhammad, otomatis itu juga melanggar perintah Allah, iya kan? Yang wajib ya melanggar perintah Allah, yang wajib. Tapi bernarasi perintah loh ya. Tolong bedakan narasi perintah dengan narasi anjuran. Oke. Oke Uni. Terakhir haram ya, terakhir haram. Ah, terakhir ada tuh haram. Haram itu apa? Kau lakukan berdosa, tak kau lakukan kau dapat pahala. Begitu. Itu Islam begitu. Jadi Islam itu sangat kompleks. Karena Allah itu Tuhan yang maha adil. Ya, begitu. Halo Ovid. Ovid kemarin katanya Ovid dimusuhi Alfi gara-gara Ovid berkawan dengan PPJ ya. PPJ itu jahat deh. Iya, dia tuh jelasin. Ya kan apa kita temenan WhatsApp sih. Uni cuma ngasih tahu ya Ovid punya hak free will. Berteman dengan penjahat biasanya akan terbawa-bawa, sama seperti ini. Berteman dengan tukang pandai besi akan kepercik besi-besi panasnya. Berteman dengan tukang parfum akan ikut bau wangi parfumnya. Ovid berteman dengan penjahat, tadinya Ovid baik bisa jadi penjahat dikarenakan hasutan-hasutannya. Tapi Ovid berteman dengan orang-orang baik. Berteman dengan orang Kristen, tapi orang Kristen yang baik. Apakah tidak ada orang Kristen yang baik di Komal ini? Banyak. Uni saja punya teman-teman Kristen yang baik loh. Ada Pak Dr. Antonius, ada Pak Jody Endarto, ada Bro Tom. Banyak Kristen yang baik, tapi cari yang baik-baik saja. Jangan yang ngapain Ovid berteman dengan penghujat agama Islam. Nanti Ovid malah dimusuhi umat Islam. Sementara Ovid tidak punya niat cari musuh. Carilah teman yang bagus. Kalau dia sudah merendahkan orang lain, Ovid, itu sudah tidak baik. Dia berani merendahkan orang lain sementara dia tidak kenal dengan orang lain. Jangan gini ya Ovid. Dia punya masalah dengan Uni, dia benci dengan Uni. Lalu dia ajak Ovid untuk ikut benci Uni. Ya rugi Ovid dekku. Sementara kita tidak punya masalah berdua. Oke Uni terima kasih ya. Cuma saya makasih ya, Iya Bangku, Bang Onel, sehat selalu ya. Turun ya. Siap abangku, semangat ya mencari ilmu, semoga mendapatkan hidayah. Semangat. Gitu adikku Ovid. Jadi Ovid, Uni hanya bisa kasih saran. Ovid punya hak free will, Uni nggak bisa atur Ovid. Cuman Uni sayang aja orang sebaik Ovid menjadi penjahat hanya karena mengikuti hawa nafsu gitu. Jadi Uni nggak mau Ovid dimusuhi umat Islam. Uni mau Ovid bebas masuk ke Komal siapa aja. Bicara kripto di Komal Alfi, bicara apa di Komal Bang Jomi, diterima di semua Komal Islam. Di Komal Kristen diterima, di Komal Islam diterima. Uni maunya begitu biar Ovid banyak dapat ilmu. Oh kalau di Kristen begini ya, kalau di Islam begini ya. Maka Ovid yang mencerna mana yang memiliki narasi kebencian, mana yang betul-betul berdasarkan ilmu pengetahuan. Ovid boleh menilai itu. Tapi kalau Ovid hanya berkumpul bersama orang-orang yang memiliki kebencian, lambat laun Ovid akan sangat membenci. Dan Ovid tidak dapat ilmu dari orang-orang yang lain, nggak dapat perbandingan agama. Makanya Uni nggak mau bermusuhan dengan umat Kristen yang baik-baik itu. Kenapa? Uni dapat ilmu dari mereka. Uni. Ya makasih buat sarannya. Maaf ya itunya. Siap. Ya. Makasih ya udah menerima aku jadi itu. Iya. Ini Uni ada mah yang bukan nganggap teman, menganggap adik lagi. Apa Fandi? ada yang mau 2 versus 2. Siapa? Gimana? Siapa? Nanti aku perlihatkan orangnya. Nanti dia dengan pendeta. Bagus. Terus saya mau cari 2 orang, tapi saya tanya Bang Zuma dulu, siapa yang 2 orang Saya sendiri aja lah. Mana pernah Bang Zuma itu ditemani, saya ditemani. Kami 10 orang 10 orang Kristen, satu saya, itu pun nggak adil. Saya maunya 200, mereka saya sendiri. Ah, merendahkan Fandini. Tetap kalahnya orang itu nih buat nanti. Iya, masa si Fandi merendahkan ini dibilang harus 2-2. Yang Bisa lalu diri kan sendiri. 3 versus 3. Yang lalu kan 3 versus 3. Ya udahlah. Kalau mau Uni, kalau Bang Zuma itu beliau udah terbiasa solo. Beliau ndak mau tandem. Bukan ndak mau ya, bukan beliau bukan Bang sombong. Zuma. Kan bukan hanya Bang, saya mau tanya Bang Zuma, siapa orang yang cocok 2 versus 2 ini? Kan saya bisa selalu tanya Bang Zuma. Boleh tanyalah.
Kalau Bang Zuma biasanya beliau sendiri tuh. 10 Kristen beliau sendiri, 100 Kristen beliau sendiri. Sebenarnya Uni juga begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Karena kan namanya kita kan terkadang biar panjang obrolan kan. Kalau Uni mah biasa kalau tandem kan tahu sendiri Fandi. Uni milih-milih kalau tandem itu. Bukan apa-apa. Uni milih yang mengerti kondisi psikologis Uni lah, yang nyaman Uni bareng. Bang Jibril, Kores, Bang Zuma. 3 itu biasanya. Bang Zuma janganlah Bang Zuma. Coba siapa coba Uni kira-kira Uni. sering tandem sama Bang Zuma dulu. Tapi sekarang kita nggak mau tandem karena kita Uni sendiri. siapa? Jangan Bang Jibril. Siapa lagi? Bang Jibril kalau nggak Kores. Siapa lagi? Kores kan sudah. Ustadz Bang Kores kan Wafi. sudah waktu itu 3 lawan 3. Ustadz Wafi aku, Ustadz Wafi. Oke. Siapa lagi? pendetanya dulu? Jangan nggak pendeta. Ustadz Gampang Wafi lah, itu guruku mau bentar lah diajak. dulu. Ini dulu nama-nama yang Uni sejalan begitu, selaras. Siapa lagi kira-kira? Ustadz Wafi, Bang Jibril, 3 aja itu. Kores. Karena itu ajak itu. Nggak berani dia. Dimikana. Simikana udah diajak. Aku waktu Bencot naik di Komal Mikana. dia Uni, aku tanya, mau dengan Bang Zuma? Nggak mau. Mau dengan Uni Rivo? Saya bilang, ini kenapa sih kalau dengan Uni Rivo ini pada kejang-kejang semua? Jadi ada berapa orang ya? 5 orang kalau tidak salah yang siap, yang apa namanya? Yang dia blacklist Mikana itu, dia tidak mau, dia takut sama kelima orang ini. Itulah intinya, poinnya itu dia takut. Gitu. Sambil tap-tap layar teman-teman ya. Kencangin tap-tap layar. Andi, temanya apa Ustadz Wafi aja nih? Ustadz Wafi mau nih. Temanya apa dan kapan? Jangan dulu lah. Ini kan harus kita tanya juga pembina, nggak boleh langsung ciklas sabar dulu. Aman itu. Siapa pembinanya? Kalau udah aku bilang iya, itu mana abang-abangku bilang kalau yang ku bilang iya itu mereka bantah. Nah, ini aku sudah Nggak tahu kalau adik bungsunya. Adik bungsunya kalau bilang iya itu. Bang Zuma pun nggak akan bisa melarang-larang kehendak adiknya ini ya, diizinkan itu. Uni dan Bang Zuma adalah satu kayak gitu ya. Iyalah, aku dan Bang Zuma satu. Ya udah lanjut dulu lah, nanti kita bahas di belakang layar itu. Aku tuh memang suka yang nyaman ya. Maksudnya nyaman itu pertama beliau bisa jadi guru aku kayak Ustadz Wafi. Narasi beliau itu biasanya jumhurnya itu lebih banyak selaras dengan saya. Bang Jibril itu kita saling mengisi kekosongan satu sama lain. Kores, nah itu all in Kores lah, mengisi iya guru saya juga. Jadi sama-sama mau menghadapi penghujat pun kami 10 penghujat, kami berdua aja udahlah. Penghujat semuanya, jangan pendeta, penghujat masukkan. Kiamat, Sofiatul, PCD King, PC Kencing, siapa sih CP yang penghujat itu masukkan 10, kami berdua aja Oke, nanti saya buat ya. Sekali ya, nanti saya buat ya. Iya. Bang Kores, Kami Uni Riva penghujat versus semua berdua. penghujat Keren kali tuh. dong. Bakalan nonton sampai 10.000 itu. Kenapa? Aduh. Kalau kalian menyatukan aku sama Kores, nangis nanti mereka. Bang Kores saja sudah frontal sekali, ngeri Bang Kores itu. Aduh, belum tahu kalau aku udah bersatu sama Kores. Udah aku bilang ya, jangan pernah satukan aku sama Kores, bahaya buat penghujat. Jangan satukan aku sama Bang Jibril, bahaya buat pendeta. Jangan satukan aku dengan Ustadz Wafi, tutup gereja. Apalagi aku bersatu sama Bang Zuma, bunuh diri semua pendeta. Ngeri. Bukan apa-apa, ini bukan sombong. Rata-rata 6 tahun kami bersama itu mereka tuh kalau nggak kabur menahankan rasa malu, kalau nggak ujung-ujungnya bahkan bertambah rasa penghujatannya. Biasa begitu. Sofiatul itu kejang-kejang itu berhadapan dengan saya Maumidini. Kita punya. Sebenarnya teman-teman harus tahu ya dulu ya. Dulu teman-teman, saya itu tipikalnya tuh sama seperti Kores, membasmi penghujat. Jadi yang bertiga yang mendeklarasikan membasmi penghujat ya. Ada 3 orang. Saya, Bang Zuma sama Kores. Kami bertiga itu mendeklarasikan diri kami itu melawan penghujat. Jadi kami khusus penghujat saja. Nanti yang kayak Ustadz Alif, kayak Ustadz Wafi, kayak yang santun-santun kayak Ustadz Alwan tuh sama pendeta. Ya kan? Tapi lama-lama kan Bang Zuma kan skillnya semakin tajam, ilmu pengetahuannya semakin banyak. Otomatis penghujat ini kan nggak perlu kita sering-sering tampilkan. Sekali saja 3 kali mereka dibuat bubuk, baru kita sekarang cari-cari pendeta. Dulu kami begitu. Ustadz Sugi juga menghadap penghujat. Nah kalau Nanda tuh tergantung, dia tuh agak slow, jadi sebenarnya dia cocok sama pendeta gitu.
Tapi kalau kami sudah menghadapi para penghujat, aduh, aku harap umat Kristen semuanya tolong pegangan, bawa pegangan kuat nih. Ada kursi pegangan dulu di sini. Jadi kalian nanti kalau nonton kami, kalau Ada bisa, pegangannya Roh Kudus. Tenanglah itu. gitu ya. Kalau mau menghadapi Uniriva featuring Kores, siapkan pop yang buat Islam, siapkan popcorn sama teh hangat di samping. Kalau nggak kopi, sayang untuk dilewatkan ya. Tonton ramai-ramai. Duh, kalau itu terjadi kiamat, kiamat lah. Supiatu lah. Buatkan inilah slide ya. Buatkan slide berupa foto gambar. Nanti pasang foto Uni dengan Kores, Uniriva dan Kores versus penghujat Islam. Nanti kita buka ya. Biar Waduh, bila perlu 1 2 3 4 5 6 orang kita naikkan Oten di sini yang penghujat. kembali kan. Kalian keluarkan tanduk aku. Bahaya kalian, serius. Aku udah lama nggak keluar tanduk nih, udah lama loh. Karena aku jumpa adikku nih, Ovid. Walaupun kemarin sempat ini, Ovid di awal-awal kan sempat juga mau aku gigit dia ini kupingnya ini. Tapi lama-lama saya mencoba untuk mengambil sikap bahwa Ovid ini saya anggap adalah korban. Sama seperti yoga, korban dari doktrin. Jadi saya tidak harus keras kepada Ovid karena saya maklumi kerasnya di awal itu karena ketidaktahuannya. Tapi kalau udah kayak penghujat-penghujat itu udah dikasih tahu, udah dikasih jawaban, masih penghujat berarti dia penyesat. Kalau Ovid ini masih saya anggap orang tersesat bukan penyesat. Ya, karena dia karena Makasih banyak doktrin. ya Uni. Uni sayang sama Ovid kok. Walaupun Alfi nggak suka sama Ovid karena Ovid berteman sama papa jahat. Tapi mudah-mudahan Ovid bisa paham ya. Kenapa kami tidak suka dengan papa jahat? Karena dia jahat. Namanya aja udah papa jahat. Baik Uni. Gitu. Makasih. Ya. Bahkan Uni kan nggak suka ada Ustadz Uni yang bilang Ovid kuman di depan Uni. Karena bagi Uni, Ovid adalah orang yang sedang belajar. Uni masih berharap kepada Allah, Ovid tercerahkan. Nggak pun jadi Islam, jadi Kristen yang sesuai dengan kitab Ovid aja lah. Amin amin. Makasih. Uni ya, nggak akan Uni. tawarkan agama Islam kepada Ovid. Karena itu hak dan pilihan Ovid. Jadilah Kristen yang sesuai dengan Bible. Jangan jadi Kristen tapi kelakuan kayak Dajjal. Nah gitu. Itu suara apa itu? Makasih banyak Bang Uni. Zainal, siagian Kristen atau Muslim bang? Bang Zainal. Ini Sama siapa? Edis sudah lah sama Edis. Ini yang typing hostnya Oten ini maksudnya. Awas sekali lagi ya, aku blokir ya. Sekali lagi aku blokir ya. Hati-hati ya, sekali lagi aku blokir ya. Mau Si Kristen, logika mau Muslim, menggonggong. sekali lagi aku blokir. Sekali lagi aku Si blokir. Didi. Si Didi bilang si Mau logika Islam atau menggonggong. Kristen, sekali lagi aku blokir. Ingat, Parah ini kali si peringatan Didi. terakhir ya. Tapi Uni kan. Agak lain orang itu, agak lain dia. Apa Uni? Apa deh? Namanya? Kalau orang semuanya bisa lah Uni debat gitu kan, yakinlah menang. Tapi kalau udah Roh Kudus yang masuk, gak bisa lah Uni berkata-kata. Kenapa aku bilang kayak gitu? Gak bakal ngerti kok bahasanya. Kalah kok nanti. Iya, ada beberapa pendeta yang Uni nggak sanggup menghadapinya. Salah satunya itu Gumasa satu. Itu udah profesor doktor di atas Uni itu Gumasa itu, udah parah itu. Luga Tambunan kedua. Ini orang-orang yang Uni akui ya ilmunya di atas rata-rata ya. Nabi Luga Tambunan, Profesor Doktor Gumasa, Lord of Nafiri, terus siapa lagi ya? Bentar, Tiga itulah. izin untuk moderator. Untuk naik turunnya debaters Muslim itu biarkan kasih ke saya, kasih ke host. Teman-teman Muslim, teman-teman moderator itu nggak usah menaikkan atau menurunkan kawan-kawan debaters Muslim, biar saya, supaya jangan nanti kalian kena semprot. Gitu loh, biarkan ke saya saja semua anunya. Gitu, jangan menurunkan, nggak boleh. Kecuali Oten, kalau Oten itu kalian punya hak. Kalau ngeyel buang. Kalau sudah buat susah narasumber buang. Kalau narasumber sudah bilang buang ya buang. Kayak gitu. Karena kalau debaters Muslim ini ya teman-teman, saya jelaskan kepada kawan-kawan moderator bahwa Bang Ardiansa itu dia itu pemain naturalisasi, debaters naturalisasi. Kalau kesulitan tidak ada narasumber, beliau naik. Di setiap komal beliau itu jalan terus. Bang Jibril, Bang Ardiansa, ini pemain naturalisasi, debaters naturalisasi. Jadi teman-teman kalau lagi Naturalisasi jalan, apa?
naturalisasi, masa nggak tahu naturalisasi, alamak. Apa? Enggak, yang dibawa, moderator yang dibawa ini maksud saya. Jangan kayak gitu ya Nggak ngerti teman-teman. naturalisasi. Coba yang ngerti naturalisasi coba jelaskan. Ada nggak yang paham naturalisasi? Naturalisasi itu Uni, pemain yang masih ada darah turunan kayak di main bola itu kan. Dia masih ada turunan Indonesianya kayak gitu. Dia dari luar negeri, misalkan dari Jerman, tapi dia masih turunan Indonesia. Masih dari Indonesia, impor lah kayak gitu, pemain Mana impor ada lah. naturalisasi? Kau pikir duit natur trinatur? Ada gila-gilamu ya. Ada yang gila-gilanya dia juga. Ya naturalisasi pula dia emang gila dia emang. Iya. Salam Ovid. Halo Yoga. Iya. Kristen juga kau? Iya Kristen saya. Oh, apa itu? Apa? Kristen pengikut Kristus. Iyalah. Ikutilah ajaran Yesusmu dengan benar kan? Mm-mm. Uni Rifa mau nanya, Uni Rifa tahu Duga Apa Tambunan? dekku? Uni Rifa Luga tahu Tambunan Duga tahu. Tahu Sering dek itu. sayang. Tapi Uni temenan sama dia, dia Luga Tambunan baik. Temenan Uni kalau nggak menghujat agama Islam deh itu temen karena kita tinggal di negara Republik Indonesia yang diikat oleh undang-undang. Ngapain Uni harus bermusuhan dengan seluruh umat Kristen? Rugilah. Nanti Uni nggak bisa belanja ke toko cici-cici nanti. Benar, siap Uni. Iya sih, soalnya kan dia kan jujur kesaksiannya kan cukup tinggi juga tuh kalau saya lihat ya pendeta-pendetanya karismatik Pentakosta gitu. Iya, dia ngaku nabi, Dek. Percaya nggak, Ovid? Kalau aku sih lebih percayanya dia punya karunia nabi Siapa sih. yang ngaku nabi Uni? Luga Tambunan namanya. Oh, yang kayak kodok itu, yang gemuk itu kan? Iya, yang matanya agak apa dikit, agak ke kiri kan matanya. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, emang iya kok. Iya, dia bilang bersaksi dia pernah nengok surga katanya. Terus dia di surga itu dia naik mobil katanya kan. Iya. Berapa pengikut itu katanya. Memang adalah sedeng-sedeng kan. Iya gitu dia, Ovid. Iya sih, soalnya kan kepala karismatik Pentakosta itu kan kayak temennya Philip Mantova gitu, mirip. Iya. Dan dia bisa bahasa roh kata dia tuh. Dan dia pergi ke ini loh, pergi ke surga dan neraka loh, Ovid. Udah bertemu Yesus. Iya sih, beberapa pendekar aku kan juga pernah ada juga yang mengalami kayak gitu. Temanku melihat Dan Ovid percaya itu. Assalamualaikum. Percaya sih itu. Salam. Assalamualaikum. Ovid percaya itu. Uni Rifa. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi Uni wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat sore menjelang malam. Nah, 50-50 sih Kak. Ada yang bisa dipercaya juga, ada yang enggak sih kan. Itu kan tergantung juga apakah masih sesuai Uni dengan bingung Alkitab. sama Ovid nih, Dek. Uni bingung. Ovid nih terkadang-kadang berusaha untuk ilmiah. Berusaha menuntut bukti-bukti ilmiah. Berbicara dengan mencoba untuk seilmiah mungkin. Tapi tiba-tiba Ovid justru percaya dengan pengakuan sepihak orang yang katanya ke surga. Ini nggak lucu, Ovid. Ini takut Ovid ini gampang tersesat. Kenapa? Karena kalau seandainya kesaksian seseorang itu bisa diterima begitu saja. Dari zaman dulu-dulu itu udah banyak orang yang mengaku, Dek. Contoh kayak nabinya orang Advent. Ngeri loh, Dek. Iya ya. Maka bagaimana cara Ovid membedakan mana kebenaran mana dusta? Coba.
Baik ya, kalau itu sih tergantung apakah dia masih ngikutin misalnya dari yang era pengajaran perjanjian baru gitu ya kan ya, Uni, dari Alkitab. Kan soal kan aku sih lihatnya itu kan juga, terus apakah mereka dia ngajarin misalnya percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sih. Kalau masih itu sih juga masih kepercayaan sih kan. Tapi kalau misalnya udah melenceng gitu, udah nggak dari Alkitab. Udah melenceng dari mana nih? Melenceng dari Bible? Iya, udah ya dari isi Alkitab, dari gereja gitu udah ditolak biasanya. Oke. Coba Uni tanya sama Ovid, benar nggak umat Kristen seluruhnya di dunia ini betul-betul mengikuti Bible? Sama Ovid juga. Coba Uni Kalau uji. Berani nggak diuji? Coba. Boleh. Uni tanya sama Ovid. Bible mengatakan barang siapa yang memiliki iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung. Gimana pendapat Ovid dengan ayat itu? Apa? Kalau menurut saya sih itu bisa sih saat ini misalnya kan kalau itu kan maksudnya simbolis, kalau kita percaya kita bisa memindahkan gunung, memindahkan gunung. Ya itu simbolis, maksudnya melakukan apa aja. Mau dibacakan ayatnya? Uni bacakan ayatnya ya. Oh itu tahu Uni, itu tahu. Bagus kalau udah tahu. Nah, dari mana metode apa yang Ovid pakai menentukan ayat itu simbolis bukan harfiah? Metode apa yang dipakai? Metode ilmiahnya Uni tanya. Kalau hanya imani nggak usah ngomong sama Uni nggak masalah dengan itu. Kan aku nganalisis ada belajar kayak misalnya makna simbolis antara apa ya waktu itu ya, nganalisis ayatnya ya. Tapi kalau ya. Soalnya gini ya, Uni, yang pengalaman misalnya ngeliat Tuhan Yesus itu ada juga dari misalnya yang 50 kampus top dunia, misalnya kalau Uni tahu Howard Storm gitu. Uni tahu nggak tuh? Uni tahu Howard Storm? Howard Storm yang mana? Coba bacakan. Howard Storm dia dulunya ateis, dia kan nggak percaya Tuhan. Sampai suatu hari dia kan mati suri, dia mau dibawa dia nyaris masuk neraka, terus tiba-tiba dia berteriak minta tolong sama Tuhan Yesus, akhirnya dia bisa hidup lagi, sekarang kan jadi pendeta. Terus tapi kenapa gini dikatakan loh, hoax? Ya lanjut juga. Ngomong aku dulu Uni ya bentar ya. Outfit. Iya. Jangan marah kayak outfit ya. Rata-rata karangan itu loh. Aku juga pernah kesurupan Roh Kudus loh. Bener loh, nggak bohong aku sama kau. Tanyalah mamaku. Iya pernah aku waktu itu. Jangan ketawa kau nih ya. Kau bilang lah kan, si kan buntal itu dia pernah bilang dia masuk surga katanya kan. Nah, masuk surga dia. Dipakai mobil Ferrari, entah apa itu katanya kan. Gimana ada seorang nabi? Coba kau tengok dulu kan, dari wajahnya bisa kita tengok seorang nabi itu bersih, sedangkan dia aja nggak bisa membersihkan badannya. Pikiran ke situ dulu. Jujur ya, nih kalau tentang dia nabi, aku percayanya mungkin dia punya karunia, tapi nggak teryakin 100% nabi, karena kan di Alkitab kenabian tuh udah selesai di eranya Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus. Ya nggak gagal ada itu. Sorry, itu Ovid gagal kalau bilang di Alkitab. Ovid bilang di Alkitab Nabi hanya sampai batas Yohanes Pembaptis. Siapa bilang? Coba baca dalam Kisah Para Rasul itu pasal 13 nomor 1 ini dibacakan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 loh. Yaitu Barnabas, Simeon. Dan ini bukan dari Israel semua loh. Ada yang dari Nigeria, dari Kirene, Manahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Artinya apa? Gagal Ovid bilang barusan itu, bahwa dalam Alkitab Nabi hanya sampai Yohanes Pembaptis. Enggak tuh. Mau diingkari mereka Nabi nih. Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Iya. Lanjut juga sama Ovid dulu, ngobrol dulu. Lebih tepatnya sih punya punya karunia Nabi sih mungkin ada sih Uni. Kalau aku lihat percaya tuh, misalnya kayak Uni tahu misalnya Pendeta Benihin gitu-gitu. Terus siapa lagi ya di Indonesia tuh, Andi Simon, Philip Antova. Punya karunia Nabi dengan menjadi Nabi itu bedanya apa? Beda kan gini, kalau karunia Nabi itu misalnya kayak apa ya, mereka berdoa misalnya nggak bisa ngajarin mujizat kesembuhan. Ini di ayat ini Ovid tambahi loh ayatnya loh. Di sini tertulisnya, di situ nggak ada tertulis pada waktu itu orang yang memiliki karunia Nabi. Di sini tertulisnya gini loh.
pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Kenapa Ovid tambahkan jadi karunia nabi? Wah, nambah ayat Ovid ini. Iya sih, paling sih kalau ini ya jujur lebih tepatnya rasul atau nabi sih kalau aku ya. Rasul lagi. Rasul Nabi. itu dari kata arsala. Rasul itu bukan bahasa Bible. Bible itu apostolos. Paling Nabi ini. profet. Uni, izin saya sapa dulu ini yang naik. Dia pengen kali naik ini. Dia sudah berapa hari berhari-hari di Komal ini. Baby Lisela, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim atau Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ada yang mau warahmatullahi. disampaikan Bunda pengen kali naik beberapa hari ini, sudah berapa hari di Komal aku. Silakan, apa yang mau disampaikan? Bukan Bang, saya ini Bang baru mualaf. Insyaallah, Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Mualafnya di mana, Bu? Saya di Pekanbaru. Iya, mualafnya di mana waktu itu? Ya di Pekanbaru Bang, mualafnya tuh di Pekanbaru, di rumah saudara gitu. Oh, di rumah saudara. Iya. Sebelumnya apa agamanya? Kristen. Iya Bang. Masya Allah. Insya Sudah Allah, berapa- selamat datang di kebenaran, Ukti. Oh iya Bang, saya mau cerita. Pertama saya mualaf itu Bang, saya nonton Bang Zuma loh. Yang kedua baru sama Bunda Aritonang. Masya Allah, ada manfaatnya Kak Nora. Masya Allah, subhanallah. Nora Aritonang yang dihujat-hujat umat Kristen, tetapi saya malah gini Bang, saya waktu Bang Zuma jelasin memang udah sedetail mungkin gitu ya. Tapi setelah Bunda Nora yang menjelasin, saya lebih makin Alhamdulillah. paham gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Pahala buat Kak Nora ya Kak. Doakan Kak Nora ya. Iya, Uni. Makasih banget saya sama Bunda Nora gitu. Berarti baru berapa lama jadi mu'alaf? Boleh dikatakan udah 1 tahun, tapi belajar Islamnya itu udah lama Uni. Aku jadi ingat Nora, mana dia ya? Bentar loh. Ya, Bunda Ratna, selamat malam. Assalamualaikum. Tergantung sih. Bunda Ratna. Maaf, kepencet. Maaf, saya mau sholat, maaf. Oh iya, udah. Assalamualaikum. Salam. Ya Mas. Oke, jadi gini ya nih, yang tadi yang tentang nabi, mungkin kalau aku percaya sih tentang emang mungkin ada sih nabi atau itu memang benar ada. Tapi kalau nabinya itu apa ya mungkin, tapi dah yang bawa keselamatan tuh yang apa tuh buat seluruh dunia tuh cuma dari Tuhan Yesus, yang setelah itu mereka meneruskan ajaran keselamatan tentang Tuhan Yesus sih, itu sih Uni. Itu asumsi Ovid, nggak apa-apa sih. Cuman Uni itu membantah pernyataan Ovid yang bilang bahwa tidak ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis. Uni kan membantah pakai data. Masalah Ya. asumsi, penjelasan bagaimanapun juga itu mah urusan Ovid lah. Uni mah nggak. Outfit aku DM kok nanti ya, berteman kita ya. Boleh.